karena stop loss saya tidak mendapatkan profit maksimal. Betul jika kita melihat jangka pendek atau hanya hasil trading saat ini. Salam profit untuk semua trader base. Minggu ini market tidak banyak membuat setup teknik base di time frame H4 dengan entry di time frame H1. Jadi lebih banyak santai pantau market. Efek dari trading yang menggunakan satu teknik dengan penggunaan time frame yang konsisten ya seperti ini. Seperti minggu sekarang, karena kita trading hanya saat market siap memberikan kita uang, maka akan ada di mana market tidak banyak memberikan peluang. Ini akan berbeda jika kita trading dengan banyak teknik atau banyak time frame, maka peluang yang kita ambil lebih banyak dihasilkan karena keinginan kita untuk entry, tapi bukan karena market yang memberikan peluang untuk kita entry. Lalu mana yang terbaik? Jika trader tersebut mampu membaca market dengan segala dramanya dan mampu mengelola emosi dan risiko dengan baik, maka tidak akan ada masalah karena mengetahui probabilitas dari setiap pergerakan harga. Tapi berbeda dengan trader yang tidak memahami pergerakan harga, maka hasilnya sama seperti trader pemula yang masih berada di fase berburu teknik. Trading tanpa sistem, tanpa mengetahui risiko atau dengan risiko di awal, tapi karena takut loss, malah menggeser stop loss. Awal dari margin call adalah dengan menggeser stop loss atau yang lebih parah lagi tanpa menggunakan stop loss. Mungkin akan aman beberapa kali kita menggeser stop loss karena harga balik arah tepat di stop loss harga aman, tapi tidak selamanya jika menghadapi market dengan tren yang lebih besar. Artinya ini mengesampingkan fungsi dari rasio risk and reward yang tujuan awalnya memang dibuat untuk profit secara akumulasi. Ada dua tujuan menggeser stop loss. Jika untuk memperkecil risiko ini sangat dianjurkan sekali, seperti menggeser stop loss ke break even point atau ke SL plus. Tapi yang tidak dianjurkan adalah menggeser stop loss karena takut loss. Artinya memperbesar risiko dari risiko awal. Nanti efeknya secara akumulasi hasilnya tidak akan baik. Semua video saya tujuannya hanya sharing dan ini pengalaman saya pribadi sebagai trader receh, jadi mungkin akan banyak berbeda pandangan. Jika baik dan cocok bisa diambil buat pengetahuan trading teman-teman ke depannya. Oke, kali ini saya akan trading di pair Euro USD. Saya yakin banyak yang mantau pair ini. Kita akan lihat ada pengalaman menarik apa yang bisa diambil dari pergerakan harga atau dari pergerakan pair Euro USD ini. Oke, langsung saja yang pertama seperti biasa selalu mengawali dengan menandai body base Ingaf di time frame H4. Lalu tukar ke time frame H1 untuk melihat respon market terhadap PSL H4 tersebut. Jika kita lihat di sini sebelumnya market sudah membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Tapi setup terbentuk sebelum harga sentuh base tersebut. Artinya kita tidak ada entry di awal setup ini terbentuk. Lalu harga koreksi ke base dan membuat shadow. Setelah menyentuh base tersebut, disinilah kita bisa entry karena syarat teknik base terpenuhi, yaitu minimal harga sentuh base. Kita bisa gunakan Fibonacci retracement seperti biasa, penarikannya menggunakan konsep CB1, yaitu level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam tren atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Saya langsung entry sell di sini. Lalu pasang stop loss di level Fibo 0 dan pasang take profit di level Fibo 261. Oke, setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu respon market terhadap setup sell CB1 tersebut. Jika market merespon, harga akan turun minimal sampai ke level Fibo 161, tapi jika market tidak merespon, maka harga akan naik kembali menyentuh stop loss. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya di sini market merespon setup sell CB1 break tersebut. Harga turun melebihi level Fibo 161 dan hampir sampai ke target take profit di level Fibo 261. Tapi sayang di sini harga kembali naik dan close body-nya belum mampu break level extension yaitu level Fibo 188.
artinya ada penolakan dari buyer. Seperti biasa, untuk antisipasi harga balik arah, saya akan memindahkan stop loss ke SL plus. Memindahkan stop loss untuk meminimalisir kerugian ini yang sangat dianjurkan, walaupun kadang karena stop loss kita tidak mendapatkan profit yang ditetapkan sebelumnya karena harga kembali bergerak ke target take profit. Tapi untuk trading jangka panjang akan lebih aman, karena sebagai trader selain kita mencetak profit, yang paling penting adalah melindungi modal. Karena modal ini seperti nyawa trading kita. Sehebat apapun tekniknya, kalau tradernya masih belum bisa melindungi modalnya atau nyawanya, maka nggak akan ada artinya. Karena tradingnya hasilnya pasti akan MC terus. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga masih tertahan di level Fibo 161. Di sini masih rileks karena tidak ada setup pembalikan. Kalaupun nantinya harga balik arah, saya tidak akan mendapatkan kerugian karena sudah memindahkan stop loss ke SL plus. Pergerakan harga berikutnya di sini harga naik ke level Fibo 50 sekaligus menyentuh SL plus. Oke, ikhlas, yang penting masih bisa ngopi. Setiap pergerakan harga dengan teknik ini jadi mudah untuk dibaca. Jadi yang kita lakukan hanya mengelola risikonya aja. Kalau emosi karena teknik ini menggunakan pola candle, jadi saya yakin teman-teman udah paham. Selama tidak terbentuk setup yang dalam bentuk pola candle, nggak akan gatal tangan untuk entry kalau tidak terbentuk setup. Dan pergerakan harga berikutnya setelah harga koreksi ke level Fibo 50 dan tidak mampu break level tersebut, harga kembali turun menuju level Fibo 261 lebih. Jika kita lihat di time frame 4, level Fibo 50 ini berdekatan dengan bezel di time frame 4, sehingga market merespon bezel tersebut dan harga turun kembali. Dan harga masih berpotensi untuk turun sampai ke level Fibo 423. Jika ditarik kesimpulan dari hasil trading kali ini, karena stop loss saya tidak mendapatkan profit maksimal. Betul jika kita melihat jangka pendek atau hanya hasil trading saat ini. Tapi jika dilihat jangka panjang, untuk hasil akumulasi maka berbeda hasilnya. Karena kita tidak pernah tahu jika harga akan merespon bezel di time frame 4 tersebut. Bagaimana jika potensi kedua atau hasil kebalikannya, yaitu harga naik lebih tinggi lagi menyentuh stop loss di level Fibo 0. Maka secara akumulasi profit kita tidak akan baik jika membiarkan stop loss di level Fibo 0 atau melebihi level Fibo 0. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.